saling lapor antara Siska dan Kevin Hiller masih berlangsung. Belakangan rupanya setelah dilaporkan mantan kekasihnya Siska, Kevin sudah 2 kali mangkir dari panggilan Polres Cibinong Bogor untuk diperiksa sebagai saksi. Sama kalian semua yang udah sempat nanya, tapi saya masih belum memberikan jawaban. Mungkin hari ini kalian bisa merasakan apa yang saya rasa ketika saya sedang sakit. Mungkin sedikit cerita. Sebelum terjadi penganiayaan itu, saya sebelumnya masuk rumah sakit. Di mana di rumah sakit itu saya sempat jangankan berjalan, duduk saja saya tidak bisa. Terus saya baru sembuh, saya rawat jalan, dokter di rumah sakit di mana saya rawat jalan memberitahu kalau Pak boleh mulai syuting lagi, tapi ingat ya Pak, tidak boleh ada benturan di pinggang karena saya ada kena fraktur kompresi, saya ada kena syaraf terjepit L1, L2, L3, L4, L5. Sedih ya, maksudnya kayak saya dianiaya ketika saya lagi sakit, ketika saya tidak boleh ada benturan di pinggang, dan orang yang menganiaya saya adalah orang yang mengetahui saya sedang sakit, orang yang mengetahui titik kelemahan saya di pinggang karena sakit HNP dan fraktur kompresi, kalau tidak diobati saja bisa lumpuh. Dan saya sudah diingati sama dokter tidak boleh ada benturan di pinggang. Ya gimana ya kalau saya bilang kita sakit, orang yang harusnya mengerti kita lagi sakit, orang yang tahu kelemahan kita malah ditendang. Ya mungkin hari ini biar semuanya kalian bisa menjadi, mungkin sedikit menjadi seperti saya, merasakan harusnya kita disayang, tapi malah kita ya menurut saya gimana rasa kemanusiaan ya. Kevin sendiri kerap berdalih jika dirinya tengah sibuk sehingga belum bisa mengatur jadwal. Apalagi sinetron yang dibintanginya stripping. Saya ini datang mau meninjau perkembangan laporan saya di Polres Bogor. Itu meninjau laporan saya terhadap Saudara KH terkait pasal 351 ya, penganiayaan dan juga Junto 335. Ini tinjau maksudnya tinjau ada. Saya ingin melihat perkembangan kelanjutannya seperti apa, karena saya juga mendapatkan informasi hari ini itu sebenarnya pemanggilan kedua. Minggu lalu pemanggilan pertama mangkir, minta reschedule. Tapi di reschedule sekarang panggilan kedua pun tidak datang lagi. Harusnya kapan panggilan keduanya? Panggilan keduanya hari ini. Tapi tadi katanya saya mendapatkan info ya dari Humas, Saudara KH ini tidak datang lagi, tidak kooperatif ya. Boleh adik saya nanti jawab. Masalah yang dia bilang kita mangkir, itu kita bukan mangkir karena kan kalau kita tahu kan kalau kepolisian manggil kita kan itu ada panggilan pertama, panggilan kedua. Itu kalau misalnya kita nggak datang pasti karena ada halangan gitu loh. Dia ini kan karena penganiayaan tersebut juga jadi lebih intensif, jadi harus lebih sering ke rumah sakit gitu loh. Terus ditambah itu juga kita tuh ada panggilan juga dari penyidik kita gitu loh. Kita jadi udah jadwalkan untuk bertemu dengan penyidik kita terlebih dahulu, baru penyidiknya dia gitu loh. Jadi bukannya mangkir, kan kita ikutin proses, kecuali kita nggak datang sama sekali sampai panggilan ketiga gitu. Jika terus mangkir dari panggilan polisi, lantas mungkinkah Kevin akan dijemput paksa? Apakah korban bisa menjadi tersangka? Saya korban, saya mencari keadilan. Apakah bisa seorang pelaku kejahatan dilindungi undang-undang, dilindungi negara? Apa buktinya saya korban? Saya akan tunjukkan faktanya. Ini benar terjadi. Apa buktinya dia pelaku? Saya akan tunjukkan nanti.
Kalau jawab masalah yang jemput paksa ya, itu kebijakan dari Polres. Kalau misalkan memang pihak dari kepolisian ingin menjemput paksa gitu loh, itu artinya laporan dia sudah jauh, udah tinggi di atas, udah maju gitu loh. Itu sangat hebat sekali kalau misalkan terduga pelaku bisa laporannya naik sampai di tingkat itu gitu loh. Kita bisa menunjukkan fakta akan dia ini sebagai korban. Apabila dia merasa diri dia korban dan laporan dia bisa sampai Kevin ini dijemput paksa, silakan dia tunjukkan juga gitu loh bukti fakta yang dia punya. Ya, kasus gara-gara saling tuding menjadi korban penganiayaan ini memang masih terus bergulir. Tentang siapakah yang akan ditetapkan sebagai tersangka, pihak kepolisian masih mengumpulkan bukti. Siapa pelaku dan siapa korban yang sesungguhnya. Ya saya manusia biasa. Saya kalau benar, saya benar. Kalau saya salah, saya salah. Hukum tidak boleh pandang bulu. Dan menurut saya ini negara hukum. Tidak boleh pandang bulu. Mau dia orang kaya, mau dia pejabat, mau dia pengusaha, mau dia artis, mau dia dokter, mau dia siapapun itu. Kalau benar ya benar, salah ya salah. Kalau saya sih serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Saya percaya kepada penyidik dan kepolisian Polres Bogor akan melakukan secara transparan, kemudian presisi, dan yang pastinya secara prosedural semuanya tidak ada pelanggaran gitu loh. Maksudnya akan dilakukan sesuai prosedur dan proses hukum